Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin, khususnya jamaah majelis taklim Setia rahimakumullah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang dengan rahmat, dengan pertolongannya kita selalu dalam keadaan ceria dan sehat walafiat. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil kiamah. Saudaraku yang budiman, di dunia ini ada satu produk yang bernama keju. Ya, produk dari olahan susu yang dengan cita rasa yang khas. Ya. Keju itu ada bermacam-macam. Ya. Ada keju cheddar, ya. Ada keju mozzarella, ada keju edam, dan lain banyak sekali macamnya. Tapi ada satu macam keju yang tidak ternilai harganya, yang sangat sulit dicari sekarang ini. Apa itu? Ya, kejujuran. Saudaraku, kejujuran itu di dalam bahasa Arab berasal dari kata sodaqo, as-sidqu, yang berarti benar, nyata, lurus, mengikuti aturan. Kebalikan atau lawan kata dari as-sidqu adalah al-kadzib, kadzaba, yang artinya bohong, ya, kebohongan, dusta, ya, ketidakjujuran. Saudaraku, di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 23 Allah berfirman, minal mu'minina rijalun shadaqu. Dan sebagian dari orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang jujur. Mereka menepati janjinya kepada Allah. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa di sini digunakan kata minal mu'minin. Min artinya sebagian dari orang yang beriman. Artinya di antara orang yang beriman itu tidak semuanya adalah orang-orang yang jujur. Berarti ada pula yang tidak jujur. Ya. Padahal kejujuran itu adalah syarat mutlak untuk mendapatkan nasrum minallah, pertolongan dari Allah, yang merupakan hal yang sangat diidam-idamkan oleh setiap orang-orang yang beriman. Nabi SAW telah bersabda bahwa kejujuran itu menenangkan, sedangkan kebohongan itu menggelisahkan. Setia memiliki semboyan, berani maju semakin cerdas. Berani maju artinya kita punya keberanian untuk bergerak ke depan, untuk berubah menjadi lebih baik. Semakin cerdas artinya selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas kecerdasan kita. Dalam konteks pembahasan kita kali ini, bahwa makna berani maju semakin cerdas itu adalah kejujuran di dalam berani maju dan kejujuran dalam semakin cerdas, atau berani maju dengan kejujuran dan semakin cerdas dengan kejujuran pula. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi,
Kejujuran itu meliputi 3 hal. Yang pertama akwal, perkataan, ya. Yang kedua af'al, perbuatan, perilaku, dan yang ketiga ahwal, sikap mental. Sehingga kita kaitkan dengan semboyan kita, berani maju semakin cerdas, itu artinya kita punya keberanian dengan kejujuran, baik itu di dalam ucapan, dalam perbuatan, maupun dalam sikap mental kita. Semakin cerdas maknanya adalah cerdas dengan kejujuran dalam perkataan, kejujuran dalam perilaku, dan juga kejujuran dalam sikap mental. Itu makna yang relevan dengan pembahasan kita kali ini. Saudaraku, sayangnya di dalam implementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di lingkungan, di dalam pekerjaan kita sehari-hari, mungkin masih kita jumpai ketidakjujuran itu. Berkata bohong, plagiasi, copy paste buah karya atau karya tulis orang lain, mengutip pendapat orang lain tanpa menyebutkan sumbernya, dan lain-lain. Juga kalau di lingkungan mahasiswa, apalagi sekarang ini dalam situasi pandemi, dalam situasi corona, kita masih menyelenggarakan kuliah daring. Maka sikap misalnya di dalam melaksanakan atau mengerjakan tugas-tugas dengan copy paste pekerjaan teman, ya, tidak mau susah payah berpikir, mengambil jalan pintas dengan mengambil begitu saja tugas pekerjaan teman. Ini adalah satu contoh, ya, contoh ketidakjujuran yang harus kita benahi, kita hilangkan. Saudaraku, lebih parah lagi kalau ketidakjujuran itu ada pada para pimpinan. Kita semuanya memang pemimpin. Semakin banyak orang yang di bawah kepemimpinannya itu, maka pengaruhnya akan semakin besar. Maka jika ketidakjujuran ini ada pada mereka, misalnya berbuat zalim kepada anak buahnya, bicara berdusta, kemudian juga bahkan berani memanipulasi apa saja, termasuk memanipulasi sejarah apa saja, maka itu satu contoh perbuatan yang tidak jujur, dan akibatnya tentu akan sangat fatal, akan sangat berbahaya, ya, bagi kehidupan di dalam lingkungannya masing-masing, ya. Saudaraku, kita juga melihat orang-orang yang melihat ketidakjujuran itu, sayangnya mereka banyak yang juga masa bodoh, tidak mau peduli, membutakan hati mereka, tidak mau tahu. Bahkan lebih parah lagi, di antara mereka ada yang mendukung, bahkan membantu ketidakjujuran itu dengan berbagai macam alasan dan dalih. Misalnya karena takut, karena segan, karena takut kehilangan pekerjaan, jabatan, bahkan juga mungkin karena merasa berhutang budi yang banyak pada mereka, pada atasannya yang tidak jujur itu, maka mereka mendiamkannya. Ini yang terjadi, yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku, oleh karena itu mari kita jaga kejujuran ini dengan sebaik-baiknya. Kita jaga kejujuran ini
kita jaga perkataan, kita jaga perbuatan, kita jaga sikap mental kita yang jujur. Terutama kejujuran di dalam iman kita. Kejujuran iman kita yaitu kejujuran di dalam 2 kalimat syahadat kita. Kejujuran di dalam doa kita, terutama doa di dalam sholat kita. Mari kita jujur dengan janji kita dalam ucapan kita setiap kita sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku semuanya adalah lillah, untuk dan milik Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Lalu pertanyaannya, kapan kita harus mulai jujur itu? Tentu jawabnya kita harus jujur mulai dari sekarang. Dan mulai dari diri kita masing-masing. Mulai dari diri kita masing-masing. Saudaraku yang budiman, khususnya jamaah Majelis Ta'lim Sidikiyah yang berbahagia. Yang terakhir, ada satu peringatan dari Rasulullah Muhammad SAW. Nabi SAW telah bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah." Hendaklah kalian berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu mengantarkan ke surga. Sebaliknya, Rasulullah melanjutkan sabdanya, "Wa iyyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar." Dan hendaklah engkau jauhi kadhib, kebohongan, ketidakjujuran. Karena kebohongan, ketidakjujuran itu akan mengantarkan kepada kemaksiatan, kepada kejahatan. Dan sesungguhnya kejahatan itu akan mengantarkan ke neraka. Sebagai orang beriman, mari kita berdoa mudah-mudahan kita selalu dijauhkan dari siksa api neraka. Orang yang beriman pasti takut pada siksa api neraka. Hanya orang-orang yang tidak berimanlah yang tidak takut. Bahkan ada yang nekat memesan tempat di neraka. Naudzubillah min dzalik. Mari kita perbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.